Halo Demers, Lian di sini dan sekarang kita punya Poco F3. Pembunuh ganas yang dirilis Xiaomi buat nebas HP-HP di harga selevel dengan mesin terkuat nomor 2 dari Qualcomm. Yep, Poco F3 ini hampir bisa disebut sebagai flagship killer karena harganya hampir nyentuh kelas mid-range padahal SoC yang ditanamkan adalah Snapdragon 870. Habis Poco M3, Poco X3, sekarang giliran huruf F yang mereka pakein buat diduetin sama angka 3. Dan buat F3 ini gokil sih, serius. Gokil kayak gimana yang gue maksud, apa kameranya, desain, fitur, software, atau performance hardware-nya? Kalau pengen tahu, simak review gue soal Xiaomi Pocophone F3 berikut. F3. Gue start dari wujud desainnya. Kalau yang gue lihat Poco F3 ini kayak copas desain dari HP Xiaomi seri lain, yaitu Mi 11. Dimana ukuran fisik sensor kameranya dibikin gede banget buat kamera utamanya yang 48 megapiksel. Tapi cuman mirip aja kok. Kalau diperhatiin lagi dia beda, apalagi kalau soal spesifikasi di atas kertas. Ini HP udah dikasih layar yang muasin banget, sampai 6,67 inci luasnya. Karena bodi belakangnya ini dibikin pakai material kaca yang rentan banget keceplak tangan. Jadi kalau mau aman, nggak suka capek-capek bersihin berulang kali, selalu gunakan yang namanya pengaman. Soft case maksudnya. Ngomong-ngomong, kaca yang jadi material buat bodi belakangnya ini adalah Gorilla Glass 5 ya. Sementara buat sisa frame-frame di sampingnya adalah plastik, bukan metal. Tapi alhasil ini juga lumayan sih soal bobot. Dia sampai 196 gram. Dan untuk faktor portabilitas yang lain, HP ini dia punya ketebalan 7,8 mm. Nggak terlalu tipis tapi nggak tebel-tebel juga lah ya. Standaran HP zaman sekarang. Untuk desain varian warna yang gue pegang ini, dia nggak punya gradasi warna gitu ya. Jadi cuman satuan aja kayak begini. Tapi nggak dibikin flat juga. Karena dia pakai kaca Gorilla Glass 5 buat elemen bodi belakangnya keseluruhan, jadi kita bisa ngaca di bagian belakang bodi HP ini. Dengan begitu warnanya nggak kerasa flat karena bakalan selalu ada pantulan warna dari objek-objek sekitar. Oke, sekarang gue masuk ke bagian kenapa HP ini menggunakan kata flagship killer ribbon di situs resminya. Buat varian terendah 6/128GB, harganya nggak sampai 5 juta. Nggak sampai 5 juta itu maksudnya uang 5 juta kita kasih terus sosok 1000. Sementara yang ada di tangan gue ini adalah varian 8/256GB yang harganya kemarin kita dapat di angka 5,4 jutaan. Dan Poco F3 ini kayaknya dibikin sebagai jawaban buat orang yang masih mau ngeluh sama Poco X3 yang belum 5G atau masih belum keren karena belum sanggup buat main Genshin Impact highest 60 fps. Yep, kita udah dikasih mesin yang sekuat mungkin dengan harga yang semurah mungkin. Selain udah support 5G dan punya Wi-Fi 6 yang bikin kita nangkep internet dengan kenceng, di HP yang harganya cuma 5 jutaan ini udah pakai mesin secanggih Snapdragon 870 kayak yang gue bilang di awal tadi. Xiaomi. Sebagai bayangan, Snapdragon 870 itu adalah chipset kedua terbaik buat ekosistem Android setelah Snapdragon 888. HP saingan yang pakai chipset sama buat Indonesia sekarang itu adalah Vivo X60 yang harganya 8 jutaan dan juga Vivo X60 Pro yang 10 juta. Sementara ini HP pakai chipset sama tapi dengan harga yang kena sunat 2 kali lipat. Pokoknya yang paling ngejual dari HP ini adalah performance yang ditawarin. Jadi selain buat ngebunuh HP-HP yang katanya bagus karena punya RAM gede, ini juga ngebunuh kastanya HP-HP gaming yang haus akan kemampuan SoC. Mesin raja tapi harga rakyat jelat. Oh, nggak segitunya juga sih. 5 juta itu kan... Oke. Sekenceng apa ini HP? Simpelnya buat main katakanlah Mobile Legends, COD Mobile, dan bikin PUBG Mobile bisa kita mainin 60 fps di HDR Extreme. Ini udah bisa banget. Dan dengan uang 5 jutaan, akhirnya kita bisa dapetin HP yang kuat buat mainin Genshin Impact preset highest di 60 fps. Yep, di Poco F3 ini kita bisa main Genshin Impact 60 fps di preset highest dengan lumayan mulus. Lumayan mulus ya, bukan mulus banget. Karena waktu kita battle ada aja yang namanya frame drop. Ini bukannya Snapdragon yang masih kurang, tapi Genshin Impact-nya yang terlalu berat. Tapi buat sebuah HP 5 jutaan kan ya, bisa konsisten lancar 60 fps highest Genshin Impact itu sebuah prestasi sih. Cuman kalau kita ngomong soal performance yang kenceng dan gila,
Mesin yang emang begitu biasanya punya yang namanya masalah suhu. Tapi nggak perlu risau lah. Selama kita nggak pakai kecerahan layar full, nggak pakai preset katakan di game berat kayak Genshin Impact, dan pakai refresh rate standar bukan yang 120 Hz, dia adem-adem kalem aja kok. Dan buat pemakaian gue, suhu panasnya nggak bikin tangan sakit. Karena gue selalu pakai yang namanya soft case, yang bikin tangan gue hampir nggak ngerasain panas sedikit pun. Gue rasa sebagian besar orang juga bakalan kayak begitu. Agak aneh aja gitu kalau ngelihat ada orang yang pakai HP ini buat main game dengan posisi telanjang. Buat meyakinkan kita kalau HP ini adalah bener-bener flagship killer, Poco F3 yang harganya cuma 5 jutaan ini ada di nomor 24 daftar HP terkuat buat ekosistem Android berdasarkan benchmarking Antutu versi 8. 5 juta loh, tapi performance mesinnya sama dengan yang 8 sampai belasan juta. Walau dari price to performance dia cakep, sayang banget ini HP tetap nggak sempurna karena kapasitas baterai yang dikasih juga sama kayak yang gue bilang di Black Shark 3 dulu. Nanggung. Poco F3 dikasih jatah baterai 4520 mAh yang lumayan cepet, habis ketika gue pakai main game setelah seharian. Poco F3 dikasih jatah baterai 4520 mAh yang lumayan cepet habis ketika gue pakai main game setengah hari atau sekedar sosmedan. Tapi jangan samain skema pemakaian gue sama kebanyakan orang ya, mungkin bakal beda. Karena buat skema gue mengaktifkan refresh rate 120 Hz selalu dengan kecerahan layar 50-70% ke atas. Waktu gue nonton YouTube dari jam 7 pagi sampai 1 siang, dia udah sisa 5% aja. Sementara buat main game berat kayak Genshin tadi, dia kurang lebih 3 jam udah habis. Tapi buat yang lebih ringan kayak Mobile Legends, dia bisa tahan kurang lebih setengah harian. Itulah kenapa gue bilang sama kayak Black Shark 3 yang nanggung. Kalau dia berani dikasih 5000 sampai 5500 mAh atau sekalian 6000, mungkin ini udah jadi yang paling monster banget kali ya. Tapi tenang, walau nggak jumbo-jumbo banget, kecepatan ngisi baterai HP ini udah legit karena kita langsung dikasih charger berkecepatan 33 watt. Yang ngisi baterai HP ini dari 5% ke 100% cuma butuh waktu 1 jam kurang 10 menit. Dan pastinya ini HP udah USB Type-C. Selain port tersebut, Poco F3 juga dikasih stereo speaker. Sisanya buat konektivitas, di kanan ada tombol volume dan tombol power yang juga ngerangkep jadi pembaca sensor sidik jari. Sayangnya kita nggak dikasih port jack 3,5 mm. Jadi kalau mau pakai earphone menurut gue mending TWS aja. Sementara di sisi kiri kosong, nggak ada apa-apa. Buat urusan SIM card, dia penempatannya nggak ditaruh di kiri kayak kebanyakan HP. Tapi di bawah begini, yang cuma nyediain 2 slot SIM card. Nggak ada slot ekspansi buat memori eksternal lagi. Wajar juga sih, kita udah dikasih 256GB storage yang juga udah tipe UFS 3.1. Kurang apa lagi coba? Jadi kalau nggak mau nanggung buat penyimpanan data beberapa tahun ke depan, pilih aja varian ini, 256GB yang udah gede banget buat sebuah mobile device. Oh iya, sebagai informasi, UFS 3.1 itu punya kecepatan kurang lebih 3 kali lipat, lebih ngebut ketimbang UFS 2.1 yang ada di Poco X3. Jadi buat copy paste data-data dari PC ke HP atau HP ke PC itu udah kenceng banget. Dan ngomong-ngomong, ini juga udah ada NFC-nya loh. Ya kali sebuah flagship killer nggak dikasih NFC. Soalnya kan NFC sekarang udah jadi keperluan utama buat pembayaran kayak lewat jalan tol gitu. Dan yang lain-lain juga. Sekarang gue lanjut soal experience yang gue dapetin dari layar HP ini. Pertama, Poco F3 udah dapet sertifikasi IP53 buat tahan percikan air dan debu. Itu tahan ya, bukan mampu bertahan hidup kalau dicelupin ke air kayak kolam atau sungai. Kalau yang itu nama sertifikasinya IP68. Beda. Yang penting jangan sampai terlalu kebablasan aja. Ingat loh, percikan air, bukan genangan air. Warna yang dihasilin layar Poco F3 juga udah cakep karena kita dikasih layar Full HD Plus AMOLED yang udah HDR10+, dan juga punya kecerahan mencapai 1300 nits. Dan karena layarnya udah AMOLED, gue jadi mikir kenapa Xiaomi nggak ngasih fingerprint di layar aja kayak HP-HP AMOLED yang semestinya. Tapi gue pikir-pikir lagi, kayaknya ini dilakukan buat penghematan mereka juga. Mungkin ya. Sama kayak yang di belakang, kaca pelindung layarnya ini juga udah Corning Gorilla Glass 5 ya. Jadi udah kuat dan tahan lah buat hantaman atau sekedar goresan. Buat harga 5 jutaan ya, udah dikasih AMOLED yang ketajaman warnanya udah mantep banget, HDR10+, dan punya kecerahan maksimal sampai 1300 nits.
Terus chipset yang performan kenceng juga, NFC dan juga punya kelebihan lain. Kira-kira HP ini udah sempurna belum? Jawabannya tentu enggak. Mendekati bisa jadi, kalau perfect enggak. Bagian yang mungkin bisa jadi pertimbangan kita buat Poco F3 adalah soal kamera. Di sini dia punya 3 kamera belakang, meliputi 48 megapiksel yang paling utama, ultra wide 8 megapiksel dan juga telemakro buat bokeh, sama zoom 5 megapiksel. Gue awalnya ngira kalau HP ini punya 4 kamera belakang, tapi ternyata gue salah. Satu yang kecil ini bukanlah kamera ya, tapi mikrofon lagi. Sementara untuk jatah yang depan ada satu sensor beresolusi 20 megapiksel. Dan kalau gue bahas soal kualitas, hasil keempat sensor itu udah cukup banget kalau sekedar buat foto. Nggak ada komplain lah. Detail mode 48 megapikselnya udah enak buat dilihat. Tapi kalau kita lagi foto di mode kondisi ideal, alias cahaya yang cukup dari matahari atau lampu. Intinya kalau di foto kondisi enggak ideal, yang kurang cahaya, dia bakalan kelihatan kayak ada shadow-shadow gitu. Yang bikin detailnya agak berantakan, karena jadi agak gelap kelihatannya. Kalau cuman buat sekedar foto ini nggak ada masalah, udah cakep. Gue rasa HP sejuta, 2 juta, dan 3 jutaan rata-rata udah cakep lah kalau dipakai buat sekedar foto. Yang bisa membedakan jauh kualitas sensor kamera itu sih menurut gue ada di perekaman video. Dan gimana kualitas video yang bisa direkam Poco F3? Oke, ini adalah perekaman menggunakan kamera depan di resolusi 1080 pixel 30 fps dengan stabilisasi yang aktif. Kita coba lari sedikit buat ngetes stabilisasinya. Ini gue coba lagi buat kamera depannya di view yang lebih beragam, jadi supaya lebih kerasa aja gitu. Stabil, cuman karena framenya nggak 60, jadi kalau gue lihat kurang serak aja gitu kalau buat gue. Karena muka gue kerasa delay waktu diginiin. Sayangnya waktu gue rekam di mode 60 fps 1080 pixel, di sini kerasa goyang dan agak kacau kalau dibawa lari. Walau framenya lebih mulus, tapi ya kualitasnya begini, kurang stabil. Sementara ini adalah rekaman 1080 pixel menggunakan frame rate 60. Dan inilah yang agak jadi problem karena stabilisasinya nggak kerasa, nggak kefungsi di sini. Dan bisa dilihat goyangnya kerasa. Agak sayang juga sih. Buat kamera depan atau kamera belakangnya cuman itu aja sih problemnya. Kalau dari kualitas warna, kualitas detail buat videonya bagus enggak juga, tapi kalau oke ya lumayan oke lah gitu. Itu aja sih problemnya, di stabilisasi aja. Kalau di 60 kita nggak bisa pakai, nggak bakal kefungsi dia. Walau frame mulus, tapi kalau demikian ya bingung juga sih mau bilangnya. Tergantung ke preferensi juga masing-masing. Bisa atau nggak make yang begituan. Oke, sebagai tambahan, di sini ada fitur yang namanya dual video. Fitur ini fungsinya supaya kita bisa nge-split layar kayak gini, kamera depan sama kamera belakang. Jadi konsepnya kayak video call gitu. Gue nggak tahu fungsinya bakal kepake atau enggak buat sekarang. Tapi ini lumayan menarik sih. Kita juga bisa ngubah ukuran yang mana aja, mau yang kanan atau kiri, mau kita ubah kayak begini bisa. Atau sebaliknya. Jadi oke lah buat fitur satu ini.
Kesimpulan gue, ini HP kalau dari segi performance udah sedep banget, udah nendang banget. Cuman kalau dari segi kamera, baik itu buat foto dan video, inilah celah yang ngebuat HP ini bisa dijadiin bahan buat mendang-mendingan. Dan kalau lo emang perlunya kesana, berarti harus dipertimbangin sama HP pesaing yang harganya selevel. Intinya kalau lo nyari HP 5 jutaan dengan kamera sebagus mungkin, gue nggak bisa masukin HP ini sebagai salah satunya. Karena nggak sebagus itu hasil foto apalagi videonya. Jadi jangan mikir kalau sensor gede di bagian belakang ini bisa jadi jaminan kalau HP kamera ini adalah yang terbaik di levelnya. Karena menurut gue, kualitas kameranya buat hasilnya bahkan kalah sama kamera Blackshare 3 yang pernah gue review dulu tahun kemarin. Itu aja sih sedikit catatan, selain kamera sisanya aman semua. Menarik sih, overall ini udah bener-bener killer sih menurut gue. Pas banget sama tagline yang mereka pakai, Flagship Killer Reborn. Beuh. Buat harga tadi udah beberapa kali gue sebutin, jadi lo bisa rewind aja videonya kalau mau tahu berapa duit yang kita perlu tarik dari si dompet Chan buat dapetin Poco F3. Dulu HP yang pakai Snapdragon 865 Plus aja bisa sampai 8 atau 10 jutaan. Sekarang 870 malah cuman 5 jutaan aja. Ini agak kebangetan sih kalau dipikir-pikir. Kalau lo sendiri, kira-kira apakah masih akan komplain sama ini HP? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga bisa nambah referensi, dan sampai ketemu di konten Teknoday berikutnya.